Naikkan UMP tak sesuai aturan. Anies mau lempar masalah ke pusat. Kenaikan UMP DKI menjadi polemik yang berkepanjangan. Buruh demo karena kenaikan upah sangat kecil. Anies di demo. Kita tahu Anies ini orangnya kayak gimana. Tidak mau dipusingkan dan lebih suka bikin orang lain yang pusing. Hingga akhirnya Pemprov DKI Jakarta merevisi besaran kenaikan UMP 2022. Dari yang semula hanya naik 0,85% hingga diputuskan naik 5,1% dengan sejumlah pertimbangan. Anies mengatakan revisi atas kenaikan besaran UMP DKI 2022 didasarkan pada kajian Bank Indonesia bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7% sampai 5,5%. Kemudian inflasi akan terkendali di posisi 3%. Dan proyeksi Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3%. Selain itu, kenaikan UMP juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait serta dengan semangat keberhati-hatian di tengah mulai berderapnya laju roda ekonomi di wilayah Jakarta. Keputusan ini kemudian menimbulkan masalah besar. Kabarnya pengusaha protes terhadap kenaikan UMP secara sepihak. Mereka dikabarkan akan menggugat Pemprov DKI. Sementara itu, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Chairul Fadly Harahap menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kemendagri untuk memastikan penetapan upah minimum di tiap daerah sesuai dengan formula dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Ini adalah respon menyusul keputusan Anies yang merevisi kenaikan UMP DKI. Kami mengimbau agar harus dilaksanakan sesuai PP 36 2021. Karena itu amanat undang-undang. Kalau Kemenaker menegur, pasti ada wilayah yang harus ditaati dalam bernegara. Kami berkoordinasi dengan Kemendagri dalam hal ini, kata Chairul. Chairul pun menyayangkan keputusan Anies yang menaikkan UMP DKI lebih tinggi daripada rata-rata yang ditetapkan Kemenaker. Anies tidak mengindahkan sistem formula baru dalam PP 36 2021. Ini yang menarik. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, kepala daerah yang menetapkan UMP di luar ketentuan PP 36 2021 akan dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bisa berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian permanen. Menteri Dalam Negeri sudah menyampaikan surat kepada para gubernur terkait dengan penetapan upah minimum. Dalam surat itu juga disampaikan sanksi kepada gubernur yang tidak memenuhi kebijakan pengupahan. Sudah dikatakan berkali-kali, Anies tidak suka ambil pusing. Dia dengan mudahnya menabrak aturan, lalu lari. Sisanya biar pihak lain yang bereskan. Itulah pinternya dia dengan menaikkan UMP seenaknya tanpa mengacu pada aturan. Artinya Anies menambah masalah dan secara tidak langsung melempar tanggung jawab ini kepada pemerintah pusat. Jadi kalau ada apa-apa, maka buruh akan diarahkan untuk menyalahkan pemerintah pusat. Anies bisa saja klaim sudah berusaha naikkan UMP 5,1% meski seenak jidatnya seolah negara ini punya dia, tapi dihentikan oleh pemerintah pusat. Anies tabrak aturan. Tujuannya bisa jadi untuk menggalang dukungan dan pujian dari buruh. Lalu sisanya, pemerintah pusat yang akan dapat cacian dari buruh jika berani batalkan lagi. Apakah ini yang dimaksud dengan pemikiran nothing to lose? Toh Anies tahun depan sudah turun dari jabatannya, jadi masalah apapun di kemudian hari bukan jadi tanggung jawabnya lagi. Dan gubernur selanjutnya yang akan membereskan masalah ini. Dengan kata lain, Anies baik sengaja maupun tidak sengaja akan meninggalkan masalah buat penggantinya. Sedangkan Anies dengan senyum menggelikan akan panen pujian dari kebijakannya yang seenak jidat.
Beberapa kali Anies menabrak aturan demi kepentingannya. Berkali-kali dia ingkar janji. Yang penting, kayak asal bapak senang dan dia dapat untung. Peduli amat dengan masalah di kemudian hari, yang penting dia panen pujian, yang lain panen hujatan. Apakah semua itu demi dukungan untuk maju 2024? Artikel ini ditulis oleh X Hardy di siwat.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Naikkan UMP tak sesuai aturan. Anies mau lempar masalah ke pusat. Kenaikan UMP DKI menjadi polemik yang berkepanjangan. Buruh demo karena kenaikan upah sangat kecil. Anies di demo. Kita tahu Anies ini orangnya kayak gimana, tidak mau dipusingkan dan lebih suka bikin orang lain yang pusing. Hingga akhirnya Pemprov DKI Jakarta merevisi besaran kenaikan UMP 2022. Dari yang semula hanya naik 0,85% hingga diputuskan naik 5,1% dengan sejumlah pertimbangan. Anies mengatakan revisi atas kenaikan besaran UMP DKI 2022 didasarkan pada kajian Bank Indonesia bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7% sampai 5,5%. Kemudian inflasi akan terkendali di posisi 3%. Dan proyeksi Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3%. Selain itu, kenaikan UMP juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait serta dengan semangat keberhati-hatian di tengah mulai berderapnya laju roda ekonomi di wilayah Jakarta. Keputusan ini kemudian menimbulkan masalah besar. Kabarnya pengusaha protes terhadap kenaikan UMP secara sepihak. Mereka dikabarkan akan menggugat Pemprov DKI. Sementara itu, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Chairul Fadly Harahap menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kemendagri untuk memastikan penetapan upah minimum di tiap daerah sesuai dengan formula dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Ini adalah respon menyusul keputusan Anies yang merevisi kenaikan UMP DKI. Kami mengimbau agar harus dilaksanakan sesuai PP 36 2021 karena itu amanat undang-undang. Kalau Kemnaker menegur, pasti ada wilayah yang harus ditaati dalam bernegara. Kami berkoordinasi dengan Kemendagri dalam hal ini, kata Chairul. Chairul pun menyayangkan keputusan Anies yang menaikkan UMP DKI lebih tinggi daripada rata-rata yang ditetapkan Kemnaker. Anies tidak mengindahkan sistem formula baru dalam PP 36 2021. Ini yang menarik. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, kepala daerah yang menetapkan UMP di luar ketentuan PP 36 2021 akan dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bisa berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian permanen. Menteri Dalam Negeri sudah menyampaikan surat kepada para gubernur terkait dengan penetapan upah minimum. Dalam surat itu juga disampaikan sanksi kepada gubernur yang tidak memenuhi kebijakan pengupahan. Sudah dikatakan berkali-kali, Anies tidak suka ambil pusing. Dia dengan mudahnya menabrak aturan, lalu lari. Sisanya biar pihak lain yang bereskan. Itulah pinternya dia dengan menaikkan UMP seenaknya tanpa mengacu pada aturan. Artinya Anies menambah masalah dan secara tidak langsung melempar tanggung jawab ini kepada pemerintah pusat. Jadi kalau ada apa-apa, maka buruh akan diarahkan untuk menyalahkan pemerintah pusat. Anies bisa saja klaim sudah berusaha naikkan UMP 5,1% meski seenak jidatnya seolah negara ini punya dia, tapi dihentikan oleh pemerintah pusat. Anies tabrak aturan. Tujuannya bisa jadi untuk menggalang dukungan dan pujian dari buruh. Lalu sisanya
pemerintah pusat yang akan dapat cacian dari buruh jika berani batalkan lagi. Apakah ini yang dimaksud dengan pemikiran nothing to lose? Toh Anies tahun depan sudah turun dari jabatannya, jadi masalah apapun di kemudian hari bukan jadi tanggung jawabnya lagi. Dan gubernur selanjutnya yang